istilahnya nyesel ya pasti nyesel gitu ya kan. Kalau gitu tadi gua kagak masukin gitu kalau udah habis mah. Istilahnya kalau dulu mah ya pengen apa-apa juga keturutin. Istilahnya motor aja nyampe ada 5. Istilahnya enak lah kecukupan gitu kan. Kalau sekarang mah buat istilahnya makan juga susah bang. Sama istri kemarin sempet istilahnya minta udahan. Dede Suwandi. Oh ya, Mas Wandi ya, dari mana asalnya? Saya dari Bogor bang. Bogor. Siap-siap. Udah berapa lama bermain judi online? Dari 2020 bang, ya bulan Agustus kalau nggak salah dulu. Awal ceritanya mah gini bang, ya kan dulu kerja di restoran ya 2019 itu tuh. Dari 2015 nyampe 2020 itu kerja di restoran tuh, ya kan. Karena corona, saya di PHK lah ya kan, Mm-mm. hari ke ngojek. Dari ngojek itu tuh bang, kenal sama yang temen tuh, dari temen itu tuh diunjukin ini cobain ini katanya main ini. Dan nyampe sekarang akhirnya rusaknya udah gitu, motor 3 udah habis, HP mah udah ada kali 15 mah HP mah habisnya. Sampai sekarang belum bisa, istilahnya belum bisa berhenti gitu bang, bingung Oke. mana ya, sama keluarga istilahnya udah jauh juga, sama saudara sama istilahnya orang tua udah pada jauh lah bang. Sama istri kemarin sempet istilahnya minta udahan, sampai-sampai kan kemarin sebelum kerja di restoran lagi saya berangkat ke laut tuh 10 bulan. Oke. Cuman gara-gara itu dipakai depo terus bang, jadi hawanya kalau pegang uang itu tuh kan gajian tuh lewat ATM kan, tanpa disadari pasti saya masukin semuanya. Mm-mm. Nanti kalau udah habis baru saya sadar gitu ya kan. Istilahnya ya kan habis lagi pasti gini lagi. Iya. Bingung gitu. Mm-mm. Mas Wandi udah berkeluarga ya? Iya udah bang. Punya anak berapa? Satu bang. Satu. Usia berapa? Usianya sekarang baru mau 4. Itu lagi butuh-butuh banyak keperluan tuh biasanya tuh ngurus gitu. Makanya saya sekarang lebaran ini bingung juga gitu kan. Mm-mm. Mana kemarin Ini terakhir tuh gimana? 6, habis 6,5 juta kemarin terakhir. Hmm, Ya, maksudnya saya tuh bingungnya pengen nyari solusi loh. Gimana sih cara buat berhenti gitu? iya. Kok saya tuh suka nggak sadar diri gitu ya kan, suka Mm-mm. malah dimasukin lagi ke situ, dimasukin lagi ke situ, bingung gitu. Pertama kan awal kan ditawarin temen ya. Iya, Oke. Pas ditawarin temen itu awalnya memang kepengen hanya sekedar iseng main atau kepengen dapat uang dari sana. kalau awal masih iseng bang, kan Mm-mm. soalnya kan ngojek, jadi Gojek Gojek Mm, Grab gitu ya, terus sendiri kan lah, nungguin ya, sambil nungguin orderan ya kan, iseng tadinya, oke. beten sambil nungguin orderan gitu. Awalnya Ya, kan Mas Andi kan iseng nih. Iseng kan tidak mungkin berbulan-bulan nih. Iseng kan awalnya mungkin ya. seminggu gitu kan. Nah, Itu mengalami menjadi bukan iseng atau kecanduan itu berapa lama dari awal main? 2 bulanan deh bang kalau nggak salah, Oh, soalnya aku udah kalah tuh ya kan, jadi rasa pengen ngembaliin tau nggak, iya, biar oke. balik lagi. Nah, apa tujuan Mas Andi itu setelah bukan iseng ya? Tadi iseng kita lupakan dulu. Awalnya memang iseng. Setelah isengnya selesai, apa nih tujuan Mas Wandi ini main slot? Pengen ngembaliin lagi aja bang gitu, Dendam ya? tujuan. Iya, dendam pengen ngembaliin lagi gitu. Mas Wandi benar-benar ngerasa sudah kecanduan ya? Iya bener bang. Oke. Hal apa yang membuat Mas Andi itu merasa kecanduan itu apa? Kalau misalkan pegang uang pasti pengennya ke situ, nggak ada pikiran buat istilahnya ngasih istri, ngasih inian, pasti pikirannya ke situ dulu nih, kali barangkali istilahnya bisa ngembaliin dulu yang kemarin, kalau nggak bisa nambah lah
Mm-mm. istilahnya gitu. Pasti Oke, pikirannya kayak gitu dulu. oke. Mas Andi udah sempet cari tahu itu belum? Game itu tuh game apa sih gitu? Belum bang. Belum. Jadi Iya, main-main aja gitu ya? iya, Nggak sempet cari tahu ya? enggak. Oke. Kalau dihitung sehari berapa kali main ini? Sehari. Kalau Mm-mm. misalkan ada uang mah ya, ya terus ya bang. Oke, Pokoknya stoknya udah habis. Kalau udah habis, udah stok. oke. Itu bermainnya di jeda dalam sehari atau langsung atau biasanya main langsung 4 jam atau 1 jam dulu pagi nanti sore 1 jam lagi atau bagaimana? Kalau saya ya, kalau kayak kemarin ya, jangan jangan jauh-jauh ya. Kayak kemarin tuh, ada uang 6,5 juta. Saya masukin kan semuanya. Memang naik. Pertamanya mah naik dulu tuh. Jadi 11 juta. Nah, dari situ diterusin malah hancur, malah habis semuanya sama modal-modalnya. Jadi uangnya nggak ada batasannya ya? Ada uang 20 juta, 30 juta, itu pun kalau Iya, ada pasti bakal dimasukin semua ya? iya pasti bang. Oke. Main bingungnya itu kayak gitu. Dari setiap permainan berapa kali kalah dan berapa kali menang? Tergantung juga bang kalau main kayak gitu mah bang. Banyaknya sih kalahnya bang. Iya, iya. Hal apa sih yang Mas Andi tuh betul-betul pengen bermain gitu? Selain dendam tadi, apa ada lagi hal lain? Nggak ada sih bang, pengen ngembalin doang. Siap-siap. Berarti memang dendam ini yang paling kuat akhirnya membuat Mas Andi masuk lagi gitu ya. Iya bang, istilahnya lagi nggak pegang uang nih ya. Sadar gini. Nanti pikirannya kalau udah ada uang beda lagi. Mm-mm. Bingungnya kayak gitu. Ya. Keluarga atau teman Mas Andi ada yang tahu nggak? Kalau keluarga udah tentu tahu. Tahu. Iya, istri juga tahu. Oke. Apa Makanya reaksi dia, mereka apa? ya istilahnya kalau keluarga udah masa bodo amat lah. Katanya. Udah bingung juga. Banyak yang ke rumah, ya kan? Mas Andi sudah pernah memastikan nggak teman Mas Andi yang menang itu kemenangannya lebih banyak atau kekalahannya lebih banyak? Ya kalau diliatin sih sama aja kayak saya bang. Utang di mana-mana gitu. Barangnya habis. Endingnya Oke. gitu ya. Oke. Berarti sebetulnya dari circle Mas Wandi atau pertemanan Mas Andi pun sebenarnya tidak ada hal yang buat menginspirasi Mas Andi untuk bermain ya. Dalam Iya, arti ada sih contohnya bang. oh ngeliat teman dapat banyak terus jadi Enggak, kalau kepengen lagi enggak ya? dari terinspirasi dari teman mah enggak. Cuman dari pribadi saya sendiri gitu, dendam. Oke. Ngebatin doang. Terus apa yang Mas Andi pikirin saat kehilangan uang itu? Ya dibilang sedih mah sedih bang. Istilahnya nyesel ya pasti nyesel gitu ya kan. Tahu gitu tadi gua kagak masukin. Gitu kalau udah habis mah. Oke. Ya kayak sekarang aja tahu gitu kemarin gua kagak masukin. Buat lebaran aja uangnya. Mm-mm. Pernah ngobrol sama keluarga atau teman soal masalah Mas Andi ini yang mengalami kecanduan? Udah bang. Cuman Apa gitu apa cuman yang didapat apa? ya cuman ngingetin doang. Ya udah nggak usah ke situ lagi. Tapi bingungnya itu saya kalau udah pegang uang pasti ke situ lagi. Bingungnya itu bang. Oke. Mas Andi ngerasa kehidupan Mas Andi berubah nggak setelah kenal permainan haram itu? Berubah lah pasti bang. Jadi istilahnya kalau dulu mah ya pengen apa-apa juga keturutin. Istilahnya motor aja nyampe ada 5. Istilahnya enak lah kecukupan gitu kan. Kalau sekarang mah buat istilahnya makan juga susah bang. Merokok aja kadang minta sama teman. Mas Andi, gini Mas Andi. Mas Andi kan punya keluarga, Ya punya anak. Gini Mas Andi. Mas Andi itu ada mimpi atau cita-cita yang kepengen dicapai dalam waktu dekat dengan keluarga apa enggak? ada sih bang. Saya pengen punya rumah gitu. Istilahnya Oke, hidup layak lah kayak dulu lagi gitu. ya, oke, Udah sih itu aja sih cita-cita saya mah pengen kayak dulu lagi istilahnya. Sebelum kenal ini. oke. Mas Andi, yang paling terbaik adalah Mas Andi Karang Hmm, itu mengikhlaskan uang itu. Anggap aja Mas Andi naruh uang 30 juta, terus taruh di dompet, terus hilang gitu aja. Dicopet orang gitu. Anggap saja begitu. Jadi Mas Andi mesti mencari uang lagi, anggap saja seperti itu. Ini klise emang. Tapi kalau Mas Andi ada pikiran dendam, ini bakalan berlarut-larut. Kalau korbannya Mas Andi sendiri, mungkin it's okay. Ini yang jadi korban kan orang lain, keluarga, anak iya. istri.
nggak apa-apa, it's okay. Kalau Mas Andi pengen bandel, it's okay, nggak masalah. Yang jadi korban Mas Andi sendiri ini kok gitu, nggak masalah. Problemnya di sini adalah yang jadi korban kan orang lain dari kelakuan kita, apa yang dilakukan hal negatif Mas Andi tadi. Kalau Mas Andi mungkin nggak merugikan orang lain, nggak dia korban, mungkin secara logika sah-sah aja. Iya. Cuman ini kan ada korban gitu. Dan Mas Andi sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah punya tanggung jawab. Apalagi usia anak Mas Andi, usia-usia yang membutuhkan biaya gitu. Belum persiapan nanti masuk SD, Iya, anak-anak Bang. umur segitu sudah ngerti jajan. Aku coba mengajak Mas Andi bermain logika saja. Tunjukkan satu orang yang kaya atau hidupnya bahagia deh, nggak usah kaya dah. Dari sering bermain hal negatif termasuk bermain judi. Kalau ada satu orang yang hidupnya bahagia, setiap hari suka bermain judi, saya malah pengen berguru. Oh dia bahagia ya, asik hidupnya ya, nggak pernah punya utang, hidupnya keluarganya adem ayem, hobinya cuma main game, duitnya ngalir terus. Nah kalau ada, tunjukkan. Aku juga pengen berguru kalau hidup kayak gitu ada. Nah faktanya kan nggak ada nih, Iya, nggak Bang. ada. Nah udah lupain aja hal-hal yang Mas Andi tadi marah, benci dengan apa namanya permainan itu, mustahil untuk uang itu bisa kembali. Bahkan saya ceritakan sedikit, kita bermain judi di Las Vegas yang offline ya, Iya, Bang. yang megang kartu nih. Permainan seperti itu saja yang sudah jelas dilihat mata kita. Itu dengan kita mengedipkan mata, kartu itu bisa berubah. Itu offline. Apalagi yang sifatnya online seperti ini, udah hampir mustahil. Dan kita tidak tahu sistemnya mereka seperti apa. Algoritmanya mereka seperti apa. Ditambah permainan itu bikin candu. Nah, candu ini, jadi jangan disepelekan candu hanya sebatas candu, hanya sebatas candu. Enggak hanya sebatas itu. Karena ini mengaruhi mental, ada masuknya ke psikologis. Ada zat dopamin di sana yang mempengaruhi Mas Andi terus bermain, terus bermain. Jadi secara psikologis ini, candu bermain judi itu sama dengan candu narkoba, bayangin. Sama loh candunya. Nah, orang-orang yang kena narkoba, yang candu diapain mereka? Direhab ya, Ya, tidak. direhabilitasi, ya kan, untuk sembuh gitu, direhab. Karena dari candunya itu yang bahaya. Sama. Jadi kalau Mas Andi sudah sadar bahwa judi ini bikin Mas Andi jadi candu, stop, ikhlasin, jalani hidup mulai dari awal. Yang paling penting sekarang Mas Andi ngaku aja ya bahwa Mas Andi itu salah mengeluarkan banyak uang, tidak memperhatikan keluarga. Ngaku aja, ngaku dulu aja. Terus kalau tujuan kepengen balikin uang dari sana, anggap saja dapat. Masa iya uang itu bakal buat makan keluarga? Kalau semua mah dapat. Kalau dapat, nah kalau nggak dapat, jadi gamblingnya ini nggak worth it gitu, nggak fair. Jadi apa yang Mas Andi keluarkan dari waktunya, uangnya, itu nggak fair dengan apa yang Mas Andi dapatkan. Mas Andi udah kehilangan banyak waktu. Apa dia lagi jalan, lagi narik, kepikirannya depo. Apalagi ngeliat HP, kepikirannya depo. Kenapa nggak mikirin, gimana ya nih sekarang bata merah harganya berapa ya? Sekarang semen di harga berapa ya? Oh ya kemarin semen di harganya 60.000. Waduh kalau gue beli 3 bulan lagi udah 65. Kenapa nggak mikirin itu? Karena pengen bangun rumah Mas Andi. Iya. Nah, kenapa nggak itu aja yang dipikirkan? Yang jelas-jelas itu buat keluarga. Nggak apa-apa pusing mikirin besok mau bangun rumah, nggak masalah. Itu yang dipikirin hal positif kok. Nah, sekarang yang paling penting adalah kalau Mas Andi, circle Mas, teman-temannya adalah teman-teman yang suka bermain yang sama, sebaiknya dibatasi, bahkan dijauhi. Kalau aku sih langsung ekstrim, jauhi. Iya, Bang, ya. Kalau aku ekstrim, jauhi. Karena Mas Andi punya banyak kesempatan untuk punya teman-teman yang positif. Kalau udah dijauhi nggak masalah. Emang Mas Andi bakalan rugi apa dengan menjauhi mereka? Ada yang dirugikan? Enggak. Nanti Iya, mereka benar. bakal posisinya titiknya sama kayak Mas Awandi juga. Justru mereka nanti akan mencari Mas Wandi. Jangan berteman dengan mereka dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Nanti dengan Mas Wandi fokus ngejalanin aktivitas Mas Wandi, mereka satu persatu itu pada tumbang. Nanti mereka bakal mencari Mas Wandi untuk yuk kita bareng-bareng melakukan hal-hal yang positif kayak gitu. Udah. Kalau sekarang Mas Wandi lagi kesusahan, Mas Wandi coba minjem uang ke teman-teman Mas Wandi itu 1 juta gitu. Ada dari mereka yang langsung meminjamkan atau bagaimana? Gak ada kan? Nggak ada, Bang. Mereka juga punya kebutuhan masing-masing. Iya. Nah, itu. Jadi, teman-teman yang memang tidak membangun, teman-teman yang bikin malah tambah terpuruk keadaan, ya udah mau nggak mau tinggalin. Prosesnya itu masih panjang, Mas Wandi. Ini anggap saja proses hidup Mas Wandi lah, memang prosesnya seperti ini gitu. Diambil hikmahnya saja. Mas Wandi hobinya apa? Pas habis saya main futsal, Bang. Nah, itu bagus tuh. Mas Wandi punya kegiatan olahraga, ya kan? Iya. Pertama sehat, ya kan? Pikirannya jadi
fresh. Terus lingkungan yang diobrolin juga hal-hal positif. Ternyata kalau kalau di lingkungan futsal yang ngobrolinnya ya mengenai futsal, Iya hal-hal bang. seputar itulah kurang lebih seperti itu, hal-hal positif lah gitu. Nah, itu sebenarnya bagus itu. Mas Wandi ada komunitas lah, ada lingkungan yang baik seperti itu. Tinggal dijalanin aja. Karena yang didapatkan itu dari perjudian itu nggak setimpal dengan yang ingin dapatkan gitu. Ngeluarin banyak waktu, ngeluarin banyak uang. Ini kan sebenarnya masalahnya soal Mas Wandi rela atau nggak rela aja. Judi ini harusnya digunakan sama orang-orang yang kalau logika itu orang-orang yang pengen nyari hiburan, orang yang kaya. Jadi mereka kehilang sebulan 100 juta itu nggak nyesel. Mereka Iya bang. kehilangan waktu pun nggak nyesel, orang duitnya masih banyak. Ya kan, yang di pikirannya mereka memang apa namanya pengen butuh hiburan aja. Itu perbedaannya ada di sana yang bikin candu. Makanya kalau orang-orang tajir, orang-orang kaya pada bermain judi itu semuanya rata-rata iseng. Mereka ada yang sengaja ke Singapura mamanya atau ke Las Vegas sengaja buat main judi kok banyak. Di sana memang Iya. dia bakalan apa namanya udah sadar bahwa nanti gue di sana bakalan kehilangan uang banyak itu. Itu nggak masalah buat dia, orang dia butuh hiburan aja, bukan lagi nyari duit. Nah perbedaannya orang yang ada main judi di slot kah, di game Mas Wadi tadi, itu tujuannya kepengen ngebalikin uang yang sudah hilang. Banyak kan yang kepengen kaya instan dari sana. Itu kesalahannya dari sana. Jadi problemnya soal masalah pola pikir aja. Berdasarkan penelitian, apalagi aku udah ngobrol banyak teman-teman psikolog, banyak teman-teman yang candu segala macam. Nggak ada satupun dari mereka yang kaya dari sana. Kemarin yang aku ceritain ada 1,7 miliar. Itu dalam waktu 3 bulan. Ketemu langsung sama aku, ngobrol sama aku, nangis-nangis, Iya. nangis. Terus belum lama ada yang habis 80 juta. 80 juta utang dia yang sama orang, terus sekitar 200 jutaan utang sama bank. Ngambil ke bank. Dia bener-bener ke bank, jadi agunannya itu rumah sama mobil BPKB. Hmm. Nah, jadinya sekarang dia punya mobil Avanza, hilang. Tanahnya dia segala macam hilang. Makanya aku tunjukin, kalau ada satu aja yang berhasil dan itu bener-bener paten, bisa dipercaya, sip aku bakal ngikut. Ternyata nggak ada. Kalau ada aku bakal ngikut. Asik tuh, keren. Ya Iya kan bang. sehari sehari main 3 jam aja deh ya, main 3 jam main HP, terus dapat duit. Wah keren banget itu. Kalau ada. Tapi dari banyak teman-teman yang udah pada curhat segala macam, itu nggak ada maksudnya yang untung gitu. Udahlah, nggak usah terlalu drama aneh-aneh. Wah, gua kecewa, gua hancur hidupnya lebur. No, Mas Andi masih sehat kok. Ngerasain rokok itu kayaknya nikmat banget ngerasainnya. Ya nggak? Masih punya perasaan rokok itu nikmat. Ya nggak? Masih Iya. sehat, masih punya perasaan rasa lidahnya rokok itu enak. Ya nggak? Tubuh masih komplit, tangan Iya. masih ada dua-duanya. Ya udah, itu udah jalanin aja dengan yang ada, men. Santai jalanin aja, nggak usah terlalu mendramatisir. Gue kacau hidupnya, gue terpuruk kayak gini. Udah, itu lupakan, men. Lupakan aja. Tutup. Udah, habis itu sekarang Mas Andi prinsip gue pengen beresin. Gue pengen beresin juga lah. Gue bodo amat yang lain pada flexing, pada punya ini, gue nggak. Pokoknya gue bisa mencapai tujuan gue dengan cara gue sendiri. Gitu, gitu aja. Jadi teman-teman Mas Andi yang sekiranya sekarang remehin atau kepengen kayak teman-teman yang lain, nggak apa-apa ngeliat teman-teman yang lain iri positif, nggak masalah buat jadi pemicu kita. Terus ngeliat ke atas itu namanya, entah ngeliat ke bawah buat rasa syukur. Udah, itu nyoba melakukan treatment itu beberapa hari ke depan. Oke, sip, Ya. Udah bang. Alhamdulillah bang. sip Makasih ya. banget ya bang. Ya, lega ya. Iya bang. Sip, sip. Oke, thank you sama-sama. Oke ya. Thank you ya, Bang. Jin Live ya. Yuk. Yo, Makasih sip, ya bang. yo. Yo. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.